selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Mana semangatnya? Ini semangatku. Salam bahagia dan sejahtera untuk Bapak Ibu Guru hebat. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Silvester Mas SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Hippolytus Darmin SPD. Teman-teman guru dan pegawai yang saya kasihi. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Bapak Kepala Sekolah untuk berbagi praktik baik dalam materi PMM Platform Merdeka Mengajar. Di sini saya mau berbagi sekarang, tetapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Guru dulu untuk yel-yel PMM. Masih ingat Bapak Ibu Guru? Masih ingat. Semuanya berdiri. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Yes. Bisa sekali lagi. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Saya mau berbagi untuk teman-teman yang punya masalah dulu, yang ada usulan bermasalah tadi. Untuk mengatasi masalah itu saya rasa tergantung dari diri kita sendiri. Karena apa? Saya masih ingat sebelum libur semester 2 kemarin, saya sengaja berbagi itu topik 1 di setiap guru yang membutuhkan saat itu. Tetapi setelah masuk ke semester 1 tahun ajaran baru kemarin belum ada perubahan. Sebenarnya itu tadi bukan masalah, intinya belum ada niat dari diri sendiri. Karena apa? Pengalaman dari saya, karena saya membuat aksi nyata 10 ini tanpa melihat contoh dari teman guru dulu. Maksudnya saya membuat untuk satu topik itu kurang lebih 4 malam, karena saya bingung di urutan pertamanya start dari mana, karena belum ada contoh. Dan untuk mengatasi masalah itu waktu itu saya meluangkan waktu untuk membuka berbagi praktik baik di PMM sendiri. Kita lihat contoh di situ semuanya ada untuk setiap topik. Dan setiap topik juga itu kita boleh memilih sama materinya sebentar. Tetapi kalau judul di dalam topiknya berbeda, maka tagihannya juga berbeda, tidak sama. Misalnya waktu saya bagi topik 1 itu saya sudah bagi materinya, tetapi kalau Bapak Ibu Guru memilih judul lain, maka itu akan bermasalah juga. Makanya tips yang baik itu sebenarnya PMM ini, baca satu topik, selesaikan tugasnya, setelah selesaikan tugas pilihan gandanya langsung buat aksi nyata. Itu yang benar sebenarnya. Dan yang saya buat juga selama ini itu juga salah karena sistemnya boros. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Materinya kita sudah lama nonton, baru kita buat aksi nyata. Itu tidak boleh. Karena ini barang kita tidak kejar untuk menonton video seberapa banyak topik yang kita sudah nonton. Bukan itu yang diperlu, tetapi kita nonton video topik 1, selesaikan tuntas sampai di aksi nyata. Itu tips yang benar. Mengapa saya lepas sampai di topik 10? Itu utang saya untuk praktek aksi nyata itu masih 11, karena semua videonya saya sudah nonton. Dan itu kita masih bisa buat tanpa lihat contoh dari teman. Karena apa? Kita nonton sebenarnya harus ada ringkasan. Buku selalu ada dengan berpoin, kayak sekolah juga. Kayak sekolah anak SMP buat ringkasan. Di saat buat aksi nyata kita tinggal melihat kembali ringkasan pada
video yang kita sudah nonton dan tagihan-tagihannya apa. Di situ sudah dijelaskan semua, ada tidak kegiatan dalam kelasnya bagaimana supaya kita siapkan dokumentasi di dalam kelas. Semuanya ada, makanya kerja tidak boleh boros. Sengaja saya tem di topik 11, saya menunggu kita sama-sama atau mungkin besok lusa juga berubah pikiran untuk buat itu topik 11 sehingga ya supaya progres PMM kita juga ya ada kemajuan. Intinya dari dalam diri sendiri mengenai masalah yang tidak menguasai Canva. Terus terang Bapak Ibu Guru, topik 1 sampai topik 8 itu saya buat bukan di Canva, PowerPoint. Tapi PowerPoint-nya kita buat unik supaya menarik. Ini saya buat topik 3-nya ini tentang ATP dan TP. Ini saya buat di PowerPoint biasa. Sehingga tidak menjadi masalah kita tidak menguasai Canva. Karena saya sendiri juga tidak menguasai Canva. Saya buat di PowerPoint biasa. Intinya kita buat menarik sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita saat kita buat aksi nyata. Itu sudah. Jadi itu bukan menjadi suatu masalah. Terus di saat liburan saya dari dalam diri saya bernekat untuk mengetahui dan harus tahu tentang Canva. Dan masalah yang saya hadapi saat itu juga notebook saya tidak bersahabat dengan sinyal Wi-Fi. Tapi hati saya ingin tahu tentang Canva. Maka saya beralih ke HP. Saya membuat Canva untuk topik 9-10 itu di HP, pakai Canva di HP. Dan di topik 10 juga itu saya juga menghadapi masalah karena saya tidak tahu membuat kompres PDF. Itu saya tidak tahu. Saya cari tahu di Google, saya buatnya juga tidak sampai standar 10 MB. Akhirnya saya tidak patah semangat. Saya minta bantuan Ibu Godes untuk buat kompres PDF topik 10 itu sampai di bawah 10 MB. Karena kalau 10 MB ke atas dia tidak bisa unggah. Itu paling batas besarnya itu 10 MB. Dia tidak akan mau kalau belum dikompres di bawah 10 MB. Intinya di sini kita punya niat dari dalam diri sendiri bahwa hari ini sampai besok saya harus selesaikan satu. Kalau kita nekat, punya niat dan harus selesai, punya konsep kerja harus selesai. Itu saya bisa buat satu topik, saya bisa buat 1 hari 1 malam di Canva bisa. Tapi tidak dituntut untuk kerja borong seperti itu. Harus dipelajari dulu buatnya Canva. Sehingga untuk mengatasi masalah yang tidak bisa tadi atau mungkin karena misalnya seperti Mama Yus tadi mengalami kendala yang seperti yang dia katakan tadi, Oma bisa buat 1 malam saja, tinggal Ibu ketik lurus. Intinya ada lihat dari diri sendiri, ketik lurus sesuai dengan alur yang saya buat. Karena apa? Yang pertama saja yang bingung yang kami dulu itu susunannya itu, karena sekarang susunannya sudah ada. Kebetulan kami punya sudah ini, tinggal isi materi di dalamnya sesuai dengan pemikiran itu sendiri karena alurnya sudah ada, startnya dari sini sampai akhirnya di sini, sehingga bisa 1 malam 1 topik. Intinya punya niat dan dalam pikiran itu harus selesai memang. Karena pengalaman saya topik ke 10 ini mungkin setengahnya saja yang tidak ada perbaikan. 5 topik itu perbaikan, tapi memang tidak pernah banding perbaikan karena di situ dalam perbaikan sudah dijelaskan ini yang belum ada atau kurang, sehingga kita tinggal buat itu saja, tidak usah rubah dari awal sampai akhir lagi, kita tambah yang kurang saja sehingga cepat selesai. Hanya itu saja saya rasa tips dari saya sehingga tidak ada kendala untuk kedepannya. Karena apa? Saya berbaginya itu mulai dari libur semester kemarin karena saya harap kita setiap guru hebat waktu itu pulang libur bawa 1 sertifikat untuk setiap guru.
ternyata tidak berhasil. Mungkin berbagi praktik baiknya saat itu tidak benar karena saya bagi langsung saya punya materi hanya karena waktu tidak ada mungkin. Sebenarnya itu gampang, bisa dibuat satu malam saja supaya pulang libur bawa sertifikat satu-satu. Apalagi sekarang sudah bulan ketiga kita kerja di tahun ajaran baru, mungkin sudah bisa sampai dapat dengan saya sudah sertifikat yang ke-10. Hanya karena selama ini saya belum mulai kerja karena saya pikir kita harus sama-sama, atau mungkin saya harus teruskan atau tunggu supaya kita sama-sama dulu punya banyak sertifikat. Lebih mudah Canva kenapa saya memilih lebih mudah Canva di HP? Karena apa? Biar kita lagi cuci, kita tetap ketik, kita tetap buat aksi nyata karena ketiknya di HP. Sehingga itu lebih mudah menurut saya, karena saya juga belum tahu Canva di laptop karena saya punya notebook bermasalah. Mungkin kalau saya tahu di Canva di laptop juga mungkin memilih laptop, tapi menurut saya sehingga biar kita lagi duduk-duduk ketik di HP masih bisa karena Canva-nya tersimpan sendiri. Di HP lebih mudah dan unggah fotonya juga tidak terlalu sulit. Sinyalnya lancar. Itu tergantung dari Bapak Ibu guru. Intinya saya mengajak Bapak Ibu guru supaya dari diri, dorongan dari diri sendiri, punya niat dan punya konsep bahwa dalam minggu ini saya buat aksi nyata ini sampai selesai. Karena apa? Pengalaman saya, kalau ada sudah pemberitaan perbaikan, maka kadang kita naik dulu berpulih malam sampai jam 11 saya bisa buat latihan Pak itu sampai setengah 12. Cuma kendalanya saya juga waktu itu tidak tahu berbagi. Sekarang baru saya belajar berbagi, tetapi sebenarnya saya tidak bisa sudah untuk berbagi karena sertifikatnya sudah ada. Yang berbagi itu untuk butuh koreksi dari teman-teman, berbagi yang belum mendapat sertifikat supaya ada dukungan dari teman-teman untuk mendorong agar aksi nyata kita itu mendapatkan sertifikat. Hanya kenapa saya berbagi selama ini? Karena saya ingin tahu juga bagaimana cara berbagi. Masih banyak yang perlu saya pelajari. Di sini saya dituntut untuk membuat video dalam YouTube. Kemarin saya coba iseng-iseng buat juga YouTube. Sudah satu dalam channel saya buat praktek waktu pembelajaran video. Terima kasih teman-teman. Hanya itu saja, mungkin ada saran dari teman-teman guru hebat juga untuk saya supaya kita saling berbagi. Karena di sini juga saya masih banyak kekurangan yang saya alami selama ini. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut dulu untuk Ibu Sita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, luar biasa sekali hari ini kita bisa mendengar langsung dari Ibu Sita sebagai sumber lokal kita dalam berbagai praktik baik hari ini dalam komunitas ini. Jadi inilah yang perlu kita bangun bersama, bagaimana kita selalu berkolaborasi untuk berbagi satu sama lain. Dari masalah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, Ibu Sita sudah menyampaikan beberapa solusi. Saya bacakan saja beberapa. Yang pertama, yang tadi ada masalah mau didengarin. Baca, nonton, selesaikan tugas dan aksi nyata itu dalam waktu yang sama. Jangan ditunda-tunda. Saya kira saya juga sepakat ini. Saya pernah tunda pas buat aksi nyata. Memang harus lengkap. Terima kasih Ibu Sita. Ini solusi bagus. Jangan tunda-tunda. Kalau sudah mulai topik itu, jangan ditunda-tunda lagi aksi nyata. Harus satu pakai sampai selesai. Kemudian buat ringkasan materi. Sambil belajar, sambil mendengar video, sambil buat ringkasan, sehingga nanti saat buat aksi nyata sudah ada
coretan-coretan untuk kita ringkas materi. Saya sendiri pernah buat ini sampai topik keberapa, masih ada di meja saya. Gambaran begini sudah. Itu kumpulan ringkasan materinya. Tapi sejak topik keempat saya tidak ringkas lagi. Itu untuk saya. Tidak ringkas lagi. Saya langsung di aplikasi Canva nonton langsung di Canva. Tapi ada juga kelemahannya nanti. Masa yang saya punya kemarin buat ini. Saya sudah nonton sambil buat aksi nyata di Canva. Ternyata begitu selesai tagihan aksi nyatanya lain. Padahal saya sudah buat ini 23 slide. Ternyata tagihan terakhirnya aksi nyatanya buat modul. Akhirnya keluar situ tidak apa-apa karena harus ikut betul mereka punya panduan. Kalau tidak nanti tidak lolos. Buat ringkasan materi, oke. Kemudian penekanan dari poin 1, jangan borok. Jangan borok. Maksudnya bagaimana tadi? Jangan nonton untuk mencapai topik yang lebih banyak. Iya, oke. Ya, nontonnya sampai topik 10, topik ke-20, tapi tidak aksi nyata. Nanti itu dampaknya kita nonton ulang lagi. Iya, karena lupa materi. Aksi nyata ini kan harus kuasai materi. Kalau kita sudah progresnya tinggi tapi aksi nyata belum, ini buat belajar ulang, boleh di akhirnya kerja double atau pelan-pelan tapi tuntas dulu satu topik. Itu poinnya, Gue. Lalu yang berikut ada yang masalahnya di Canva, Pak Robert dengan siapa tadi harus kita Canva. Nah, ini Ibu Sinta bagikan. Ibu Sinta berhasil 10 sertifikat bukan karena satu-satunya Canva. 2,5 mungkin topik yang terakhir, tapi awalnya tidak. Nah, maka mindset kita juga jangan berhenti karena tidak tahu Canva. PowerPoint bisa, pakai Word juga bisa, karena di PPM tidak ditentukan pakai aplikasi apa. Ini hanya untuk mendukung kita saja, mana yang menurut kita bisa. Kalau ini sudah ada di ketentuannya memang maksimal 10 MB. Kalau lebih dari itu tidak bisa. Kemudian yang akan melihat mana yang perlu perbaikan jika ditolak oleh tim kurasi. Yang tolak ke tim kurasi, mereka gak baik. Lelo dia mana yang salah, apakah tidak sesuai panduan. Kecuali B, maka itu yang diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, kirim lagi. Saya yakin pasti kalau sudah berbaik akan disetujui. Tapi kalau tidak disetujui, kalau dia banding, akhirnya bertolak politis. Pasti mereka punya alasan menolak karena tidak sesuai panduan. Lalu ajukan banding jika memang menurut kita tidak ada salah isi, siapa tahu. Nah, ini ada beberapa solusi dari Ibu Sinta. Terima kasih banyak untuk tips-tips ini, luar biasa sekali. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk kita semakin membuat dinding aksi nyata itu kita rubuhkan supaya tidak ada yang menghalangi kita. Canva, udah pikir Canva, asik kan dipikir itu kan. Pikir pakai Word saja, pakai PowerPoint sehingga aksi nyata tidak terhalang hanya karena jurang Canva itu. Ini perlu beres. Teman-teman yang lain. Baik, ini dari Ibu Sinta. Saya yakin tips-tips lain masih ada dari teman-teman yang juga diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik. Tapi Bapak Ibu, supaya kegiatan kita tidak terlalu lama, maka saya batasi alurnya begini. Yang Ibu Sinta sudah sampaikan tipsnya, mohon jangan diulangi lagi. Bapak Ibu berbagi tips yang Ibu Sinta belum bagikan. Atau mungkin tips ini belum maksimal, ada tambahan, silakan itu ditambahkan supaya kita tidak mengulang tips yang sudah ada ini, tetapi menambah dan memperkuat lagi tips-tips yang lain. Oke, Ibu Sinta, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sinta. Semoga ada dampaknya setelahnya. Oke, terima kasih Bu.
Yang berikut kita beri kesempatan untuk Ibu Sofi. Sudah berapa sertifikat? Ya. Nah, kita lihat sama-sama yang di dalam. Saya yakin masing-masing kita ada tips. Silakan Ibu Sofi, tepuk tangan dulu untuk Ibu Sofi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berikan. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah bersama teman-teman guru yang ikut kegiatan pada hari ini. Saya hanya menambah satu praktik baik yang disampaikan oleh Bu Sinta, itu semua sudah benar. Dari saya tambahan, kita ada semangat kalau ada tuntutan. Itu dari saya pribadi. Saya membutuhkan sertifikat beberapa bulan yang lalu. Itulah yang membuat saya termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang hal-hal baru. Yang kedua, tuntutan yang kedua, karena kita mau mulai sekolah kurikulum merdeka, sehingga saya juga harus belajar banyak tentang apa itu tentang kurikulum merdeka. Saya belajar kurikulum merdeka ini dari beberapa sumber. Yang pertama, belajar sendiri di online. Yang kedua, dari teman-teman sebagai senior yang menjadi fasilitator di sekolah kita. Dan yang ketiga, melalui PLN itu sendiri. Dan yang kedua yang membuat saya termotivasi adalah ada rasa tanggung jawab. Beberapa bulan yang lalu kepala sekolah memberi saya kepercayaan buat sertifikat dalam Canva. Dari situlah saya bisa belajar lebih banyak tentang Canva. Karena itu dari tempat ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah. Intinya kita harus ada niat untuk belajar lebih banyak hal yang baru. Hilangkan rasa malas, apalagi dengan alasan-alasan secara pribadi. Oke, jangan dulu langsung, mundur. Nah, ini dari Ibu Sofi. Memang ada dua poin, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Ibu Sofi juga menyampaikan dua-duanya. Motivasi internalnya memang mau belajar. Dan juga ada motivasi eksternal. Dari PPG harus banyak sertifikat supaya bisa lulus administrasi. Dan akhirnya Ibu Sofi belajar banyak, dan itu motivasi eksternalnya. Kemudian diberi kepercayaan juga untuk buat sertifikat semester 1 Ibu, semester 2 Ibu Sofi yang buat, dan hasilnya bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, ini 3 hal dari Ibu Sofi. Tapi semoga ada rasa tanggung jawab sebagai guru. Ya, memang harus kita berada di dalam ruang PMM itu, mengajar, belajar, dan berkarya di situ. Itu saja ruang komunitas untuk kita bisa belajar dan berbagi. Tidak ada yang lain. Kedepannya semua yang lain-lain itu disatukan di dalam PMM, sehingga hanya satu pusat di PMM. Termasuk informasi sekarang juga kan banyak di situ. Apresiasi GTK ada di situ. Terima kasih Ibu Sofi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu ya. Yang lain-lainnya sama dengan Ibu Sinta. Oke, berikut Ibu Ketua Kurikulum hebat kita, Ibu Adi. Mari Ibu. Kami kalau logo karya Ibu fasilitator sangat ramah, itu nama Ibu Adi. Ibu Adi sedikit-sedikit Ibu Adi ayo. Saya silakan Ibu menyampaikan solusi dari beberapa masalah ini.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD Daleng, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman guru SD Daleng dan para pegawai. Sebenarnya sudah banyak yang sudah dibagikan oleh Ibu Sinta dan itu sangat luar biasa, dan kami juga banyak belajar dari beliau dan juga dari Ibu Sufi tadi. Mungkin saya hanya bagi pengalaman pribadi saya. Saya memang awalnya belajar di PMM ini, saya cenderung lebih memahami materinya, sehingga seperti merasa bahwa sertifikat itu nanti dulu. Padahal ketika kita terus melangkah, ternyata ini sangat penting dan merupakan bukti yang bisa terlihat di kementerian. Jadi terus saya berubah pola pikir untuk lebih mencoba membuat sertifikat sambil belajar dengan teman yang sudah ada sertifikat, dan saya belajar Canva dari Ibu Rita. Pengalaman pertama memang saya tidak tahu merubah nama Canva. Akhirnya saya kirim, ditolak. Saya satu kali kirim topik 1 dan 2, topik 2-nya langsung validasi, topik satunya ditolak. Terus saya rubah kasih nama, ditolak lagi, dia tidak validasi. Saya cek, tidak ada salahnya. Saya naik banding, baru keluar sertifikatnya. Saya merasa bahwa sudah benar, saya banding dan keluar sertifikatnya. Itu sudah pengalaman saya. Seperti teman lain tadi, di sini memang kita harus seperti yang Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, kita harus mengikuti alurnya. Itu tuntutan dari sana. Suka tidak suka kita harus mengikuti perkembangannya. Kita harus buat ini karena ini yang bisa terlihat di pusat bahwa kualitas kita di sini sudah seperti itu. Bahwa kita sudah belajar PMM, sudah banyak topik yang kita pelajari. Maka untuk membuktikan itu di pusatnya harus kita lengkapi dengan sertifikat. Maka saya mengajak, dan saya sendiri juga merasa bahwa itu kesalahan saya selama ini. Saya lebih cenderung memahami materinya sampai saya sertifikat nanti dulu yang seperti itu. Karena fokus saya waktu itu untuk implementasinya di kelas, sehingga tunda terus itu akhirnya belajar kembali. Maka sekarang mungkin lebih bagus yang dikatakan oleh Bu Sinta tadi, harus kita sejalan sudah. Maksudnya jangan hanya kita pahami baik materinya, kita juga harus buktikan itu supaya bisa terbaca di pusat. Maka mari kita bersama-sama membuat sertifikat ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya Bapak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Ati sudah berbagi tips untuk kita semua. Ada 2 hal yang Ibu Ati sampaikan. Yang pertama, ikut alur. Memang panduan ini harus betul-betul dibaca dengan baik. Sebelum buat senjata pasti ada pilihan. Kalau yang sudah kemarin sempat ada 2 untuk guru, ada 2 juga untuk kepala sekolah senjata. Silakan dipilih mana senjata yang menurut kita cocok untuk kita buat. Misalnya dari 2 pilihan, pakai senjata yang mana. Tapi dari situ lihat betul panduannya, nomor 1 sampai nomor 15 mungkin panduannya. Kalau kita ikuti betul panduan, pasti bisa lolos. Kalau tidak ikut panduan, pasti nanti ditolak. Nah, itu target dari buat 3 tipsnya, ikuti panduan aksinya, baca baik-baik panduannya. Kemudian fokusnya bukan hanya untuk belajar materi PMM. Ini memang tanggung jawab ini tadi, tanggung jawab bahwa saya sebagai guru saya harus belajar kurikulum. Tidak hanya itu, tetapi harus juga bisa melakukan aksi nyata dan bisa mendapat sertifikat. Baru lengkap. Kalau kita hanya belajar materinya, kita tidak punya SIM untuk bisa berbagi ke orang tersebut. Oke, tidak ada sertifikat. Karena itu legalitas hukumnya bahwa kita sudah menyelesaikan topik ini, bahwa kita punya punya SIM untuk berbagi ke orang.
Tapi kalau kita tidak ada sertifikat, biar kita tahu banyak tentang itu, itu juga menjadi halangan untuk kita. Sehingga fokusnya tidak hanya untuk tahu materi, tapi aksi nyata dan sertifikat. Itu dua hal yang Ibu Wani sampaikan. Terima kasih Ibu Wani sudah berbagi. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Wani. Kemarin P5-nya diminta DPR. Yang berikut Ibu Rita, sekretaris Kopdar kita. Mari Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rita. Silakan membagikan tips untuk aksi nyata untuk teman-teman sekalian. Baik, Bapak pengawas yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga teman-teman yang saya kasih. Sesungguhnya ketiga teman yang sudah mempresentasikan cara mengatasi masalah, pada dasarnya saya juga memberikan solusi yang serupa. Mungkin hanya di awalnya saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak merasa layak untuk berbagi praktik baik karena mungkin saya orang pertama di SD Dalek yang membuka PMN, itu saya akui itu. Dan begitu selesai topik 1 saya langsung eksekusi. Saya menyimpannya lama. Jadi begitu mengikuti kegiatan dulu penggerak itu saya sudah launching itu PMN itu. Saya sudah baca itu topik 1 dan saya sudah membuat ringkasan. Namun seperti yang dikatakan Ibu Dewi itu pekerjaan menunda. Di sini saya ingin bilang dari refleksi pribadi itu saya yang merasa bahwa memanage waktu itu penting. Memanage waktu, memanage waktu dan harus punya motivasi positif. Motivasi positif. Dan saya berharap begini, setelah kita baca PMN sampai pada topik berpuluh-puluh, harapan lainnya bukan hanya kita mengejar banyaknya sertifikat sehingga mendongkrak presentasi perolehan di Dalem, tapi bagaimana motivasi positifnya adalah kita menjadi lebih bermutu dan yang kedepannya kita berbagi praktik baiknya adalah bukan berbagi saya sudah melampaui berapa topik dalam PMN, tapi yang kita bagi nanti mungkin usulannya adalah pengetahuan, misalnya merancang pembelajaran SD paket A. Maka yang kita berbagi adalah sepengetahuan Bapak Ibu desain yang kita maksud itu seperti apa. Itu kalau menurut saya. Sehingga kesempatan ini juga sangat baik bahwa ketika kita menyebutkan banyak topik yang sudah kita lewat, misalnya saya bisa bilang bahwa saya terbangga setelah saya menunda, saya hanya bisa menghasilkan dua sertifikat dan saya tidak berbangga untuk hal ini sehingga saya tidak ingin terlalu berbagi banyak hal, hanya saya ingin berbagi harapan baik. Saya sangat karena saya tidak memegang pembelajaran kurikulum merdeka sehingga saya tidak benar-benar tahu realnya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, realnya mengkonversi setiap tahap perkembangan anak menjadi nilai yang akan kita aplikasikan di rapor itu seperti apa. Sehingga alangkah baiknya mungkin hasil belajar dari teman-teman yang sudah topiknya sudah banyak depannya, imbas yang paling kita inginkan mungkin nanti kita bisa merumuskan. Misalnya saya motivasi saya sekarang itu adalah saya bisa membelajarkan teman-teman tentang merumuskan konseling di sekolah penggerak. Jadi kalau konseling yang kita buat mungkin sebelumnya adalah konseling yang sebenarnya kita tidak mengerti sesungguhnya konseling itu mau dibawa kemana nanti hasilnya. Ternyata konseling itu sekarang itu sangat terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran, dia tidak berdiri sendiri. Dan menurut saya itu yang saya kejar ke depan itu, yaitu bagaimana apalagi kemarin waktu menjadi narasumber bagiannya saya itu adalah
tentang bimbingan konseling, tetapi berhubung harus ke Kupang waktu itu, saya harus ke Kupang menyusul kepala sekolah sehingga tidak sempat menikmati. Dan ketika saya selama ini coba-coba belajar, saya sampai pada kesimpulan bahwa konseling itu sangat penting. Dan saya juga sampai pada kesimpulan bahwa sekolah penggerak jangan hanya wajar pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau guru kelas 1 dan 4 tidak bisa mengeksekusi pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik, maka mungkin saja kesimpulan buruknya adalah kita belum mampu untuk kita itu bendera sekolah penggerak secara berbeda, secara dunia secara bangga. Artinya saya mengusulkan di Bapak Kepala Sekolah, mungkin untuk ombel ini kita aktifkan setiap hari Sabtu. Yang kita bagi di sini adalah pemahaman mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Kak Sinta, Ibu Adi, Ibu Selvi, Ibu Vero diberi kesempatan untuk istilahnya mengajar di depan Bapak Ibu guru yang lain, sehingga pada waktunya KCB besok 2024 menjalankan kurikulum merdeka, mereka tidak salah beberapa saja, beberapa untuk pembelajaran diferensiasi. Lalu saya ingin itu dulu motivasi positif. Lalu yang berikutnya saya juga berharap Sinta yang sudah banyak topiknya itu nanti mungkin kita perlu cari sebuah panduan yang nanti kita bisa mengeksekusi kurikulum merdeka. Saya sendiri juga karena belum banyak belajar ya, belum tahu. Hanya saya intip-intip sudah lapornya orang bahwa pada akhirnya kita ada nilai di situ. Jadi tips saya adalah motivasi positifnya kita yang kita bangun adalah bukan kita sedang mengejar presentasi SPI Dalem bisa mengeksekusi progres PNN-nya ini sampai kalau dulu 400% kita lebih maju dengan 100%. Sehingga motivasinya adalah kita belajar untuk pemahaman, belajar juga supaya sertifikatnya bisa diraih, dan juga belajar untuk mau berbagi dan mau bertanya kalau tidak tahu. Saya selama ini kurang bertanya di Ibu Vita, Ibu Ani, sehingga ketika saya mau merumuskan itu nyata, sampai di tengah jalan seperti yang pengalaman Ibu Vita belajar tidak eksekusinya, memang lupa yang lainnya. Dan begitu lupa, saya tidak sanggup untuk meneruskan. Saya sekarang ini kemarin progres saya adalah sudah 15 topik yang saya pelajari, tapi saya juga masih macet di mengejar sertifikat topik 3, yaitu merangkap pembelajaran paket A. Di situ kemarin mereka sempat koreksi, saya banding karena saya merasa fotonya juga mendukung, eksekusi merumuskan TP juga sudah pas. Akhirnya mereka setelah saya banding, karena mereka bilang belum sesuai, saya banding bahwa saya merasa bahwa sudah sesuai, saya mengikuti panduannya dengan benar. Ternyata mereka baca lagi, yang tidak adalah refleksi dari teman-teman guru, sehingga saya merasa bahwa saya kurang jeli melihat panduan yang diberikan. Sehingga saat ini saya masih mengejar, hari ini saya mengejar untuk menyelesaikan aksi nyata sertifikat 3. Pada akhirnya kesimpulan saya adalah refleksi pribadi. Tipsnya saya adalah saya ingin membangun motivasi positif supaya bisa mengejar pencapaian yang lebih bagus lagi. Satu sisi yang menambah tips dari 3 teman yang lainnya, saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, terima kasih. Belum pulang dulu. Tips dari Ibu Rita tadi mungkin hampir sama dengan satu teman, jangan menunda, kemudian mau manage waktu untuk belajar PNN. Nah, ini juga kendala untuk kita Bapak Ibu guru antara menyiapkan administrasi pengajar, urus keluarga, urus pelajar shopping, urus
banyak sekali urusan. Tetapi harus tetap ada waktu untuk bisa belajar pada PMM. Sehingga butuh manajemen waktu yang baik supaya kita bisa tetap meluangkan waktu untuk belajar pada PMM juga membuat aksi nyatanya. Jadi itu satu tips dari Ibu Rita. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk masih ada berapa? Silakan. Tinggal Ibu Yofi. Ibu tidak ada, Ibu Mer tidak ada. Tinggal saya dan Ibu Yofi. Yang berikut saya beri kesempatan untuk Ibu Yofi membagikan tips untuk kita semua. Jadi pakai laptop. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi terima kasih untuk sekolah. Ini teman-teman boleh kasih materi, tidak saya kasih tips sedikit saja. Yang memvisualisasikan apa yang bisa kasih kita disampaikan oleh teman-teman tadi. Menurut saya, kalau kita lihat langsung di PMM-nya mungkin teman-teman tergerak sedikit. Kendala yang dialami oleh saya hampir dari kita semua sama, yaitu waktu. Jadi selama ini motivasi saya juga sangat rendah di PMM ini. Saya dapat 2 sertifikat dan saya saya mulus-mulus saja mendapat sertifikatnya karena tipsnya adalah memperhatikan pilihan suruhan di dia punya aksi nyata. Ketika teman-teman membuat aksi nyata, langkah pertama yang perlu diperhatikan itu, saya hanya bagi tips tentang itu saja supaya terarah dia punya pembuatan aksi nyata. Misalnya ini, maka dipilih aksi nyata, kita baca baik-baik dia punya rincian ini yang seperti yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi. Ini rinciannya. Kalau kita mau ambil tentang merumuskan tujuan pembelajaran, maka ada beberapa poin penting yang harus kita lihat di sini. Apa yang kita siapkan di dalamnya? Ada dia punya contoh, harus ada contoh TP-nya. Terus yang berikutnya adalah seperti yang Ibu Rita tadi, kami tadi sempat diskusi kira-kira kendalanya. Ibu Rita bilang tidak ada refleksinya, harus ada umpan balik. Memang betul setelah dibaca di sini harus ada dia punya umpan balik dari guru satu fase. Itu kalau merumuskan tujuan pembelajaran. Di topik 2 Bapak Ibu sama juga. Kemarin saya memilih di yang tentang di situ ada banyak pemilihan aplikasi kurikulum Merdeka Belajar di dalam proses pembelajaran. Jadi saya memilih hanya satu topik kecil yaitu membuat kesepakatan kelas. Maka di dalamnya yang saya muat adalah saya menjelaskan bagaimana prosedur saya dalam membuat kesepakatan kelas. Saya menggunakan bahasa saya sendiri. Di dalamnya saya menjelaskan bahwa salah satu praktek yang saya ambil dalam program kurikulum Merdeka Belajar di topik 2 yaitu tentang kesepakatan kelas. Maka saya merincikan langkah-langkah yang saya buat dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah misalnya membuat kesepakatan siswa, prosedur, lalu ditampilkan semua foto-foto. Kebetulan memang penting sekali setiap kali kita berkegiatan di dalam kelas wajib ada dokumentasinya sehingga gampang kita input di dalamnya. Itu tips dari saya. Sedangkan bagi teman-teman yang mengalami kendala dalam misalnya tadi
dari Kasinta mengalami kendala konser PDF pertamanya. Sebenarnya kalau kita pasangnya aplikasi Nitro di kita punya laptop itu yang istilahnya tanpa online. Tanpa online kita bisa konversi untuk ke PDF ya pasang aplikasi Nitro sehingga ketika kita buat dari PowerPoint biasa kalau kita bisa Canva atau kita bisa dari Word biasa maka dengan gampang kita bisa convert ke Nitro tanpa convert online atau alasannya tema paket untuk convert online ini. Jadi teman-teman itu saja tipsnya bahwa saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Bu Sinta tapi saya menanyakannya supaya mungkin teman-teman melihat bahwa perlu gimana sebelum pilih maka baca baik-baik, siapkan baik-baik sehingga tidak terjadi kesalahan. Ringkas dulu ternyata tuntutannya lain. Sedangkan saya kenapa hanya baru 2 faktor dari dalam memang sama semua teman-teman kesulitan untuk membagi waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak mari tepuk tangan untuk Ibu Yufi. Ibu Yufi sudah dapat 2 sertifikat ini. Ada tips dari Ibu Yufi. Yang pertama, memperhatikan rincian tagihan aksi nyata. Jadi itu baru kita dapatkan ketika aksi nyatanya sudah muncul di PBN, misalnya sudah buat apa dia, artinya sudah bisa buat aksi nyata, maka ketika kita klik muncul tadi seperti itu. Kita mau pilih yang mana? Lihat betul rincian per itemnya supaya kita tidak buat di luar panduan. Yang disampaikan oleh Biofi ini panduan panduan aksi nyata harus diikuti betul supaya kita tidak salah dalam mengunggah aksi nyata. Kemudian yang lain juga untuk convert bisa pakai aplikasi Nitro juga yang PDF itu sehingga bisa convertnya offline tidak harus online. Itu 2 tips dari Bu Yofi, memperkuat yang disampaikan oleh beberapa teman tadi, sekaligus Bapak Ibu bisa lihat memang tampilannya seperti apa tagihan dan panduan aksi nyata. Terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Yofi juga beberapa teman yang lain. Nanti kami akan kembalikan ke Bapak Pengawas untuk kita buat komitmen bersama. Mesti harus ada target masing-masing. Mungkin dibuat dalam apa saja, notes kecil. Target kita sampai di bulan November kita mau dapat berapa sertifikat. Nanti Bapak Pengawas akan bersama kita untuk yang terakhir Bapak Ibu dari saya tips aksi nyata. Sebagian besarnya sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya juga punya pengalaman yang sama, meskipun baru 1 sertifikat, tapi pertama tadi memanage waktu itu susah juga cari waktu untuk belajar. Itu juga saya alami. Ya memang kita butuh waktu yang pas untuk hilangkan semua pikiran yang lain, kerjaan yang lain, dan konsen untuk belajar itu. Saya kemarin coba belajar 1 topik, banyak sekali modul di dalamnya. Dan itu saya buat dari pagi sampai pulang sekolah. Bayangkan orang sampai selesai aksi nyata. Saya buat nontonnya di HP, kerja di laptop, kerja di Canva. Itu yang saya beritahu Ibu Ani tadi. Artinya saya bagikan ini supaya nanti tidak terjebak juga dalam kesalahan yang sama. Bolong main tulis kode. Oleh besar lakukan saya coba langsung ringkas di Canva di laptop, nonton di HP. Begitu sudah selesai semua, sudah ada 23 slide saya sudah buat. Ya, kita keren. Ternyata muncul panduan tagihan aksi nyatanya bukan seperti itu, tapi menyusun modul kelima. Akhirnya kan percuma saya buat. Sehingga memang kita tidak bisa menerka seperti apa tagihan aksi nyatanya nanti. Rata-rata kan aksi nyata menurut kita penghibasan, meringkas ulang materinya, lalu kita
kita umpan balik. Ternyata tidak semua aksi nyata begitu, ibu sih tetap. Masa aksi nyata P5 ternyata diminta untuk membuat modul apa temanya elemen. Untuk saya kepala sekolahnya harus ada pembentuk tim fasilitatornya, harus ada semua dokumentasinya, sehingga itu juga menjadi halangan bagi saya kemarin untuk bisa melanjutkan aksi nyatanya. Lalu ada satu tips lagi, ini kan tidak muluk-muluk bahwa semuanya hasil karya kita ya. Kita juga bisa modifikasi. Kalau yang di PMM mereka menyebutnya ATM, ambil, tiru, modifikasi. Hasil nyata kedua saya coba buat begitu. Saya bukakan Pak untuk saya punya aksi nyata. Lalu saya cari 2 pembanding, 2 aksi nyata orang. Saya buka di jendela satu, jendela lain. Tugas saya adalah memadukan mereka punya pikiran ini. Lalu yang sedikitnya saya ambil dari si B, 2 sedikit taruh. Lalu di bawahnya saya ambil lagi dari si A, taruh. Modifikasi sedikit banyak. Begitu saja. Bisa juga kita ambil 3 mungkin. Tetapi proses itu kita tidak sedang meniru saja atau copy paste. Tapi kita punya otak juga berpikir bagaimana memadukan orang punya hasil karya menjadi satu karya yang menjadi milik saya sendiri. Artinya otak kita juga bekerja, bukan sekedar untuk ambil taruh-taruh saja. Tidak. Kalau ambil lalu taruh-taruh saja, nanti terakhirnya pasti plagiasi. Jadi harus ada, tidak hanya mengambil, meniru, tapi modifikasi. Jangan tiru saja, tapi tidak dimodifikasi. Google kan bisa, kan ada aplikasi plagiarisme, bisa dilacak gitu ini plagiat atau tidak. Itu saja dari saya. Hal-hal lain sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu Sinta, dan memang begitu. Kalau kita tunda-tunda bahaya, hemokulis ya. Jadi harus ada target. Kalau hari ini kita belajar 5, mungkin targetnya batasnya 3 hari saja mungkin bisa selesai 3 hari sampai isinya. Minggu kira minggu mesti boleh 3 hari selesai. Kita sudah lupa lagi. Itu beberapa tips. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah menemukan masalah sendiri. Kita juga sudah mendapat solusinya. Saya kira dari sekian masalah yang Bapak Ibu sampaikan tadi, solusinya sudah dijawab semua oleh teman-teman yang sudah membagikan praktik baik. Maka tugas kita yang terakhir ini tidak hanya batas sampai di situ, mesti harus ada komitmen bersama untuk kita bisa bangun pada beberapa bulan ke depan ini. Kita mau menyelesaikan berapa aksi nyata misalnya, tentu kita bisa melihat target waktunya. Ini komitmen. BCD itu ya, BT kolektif pasti ada masalahnya. Tapi paling tidak bahwa kita ada cita-cita untuk meningkatkan progres PMM ini. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Pengawas untuk bisa bersama-sama kita bangun